Insan inilah kesempurnaan tanpa memandang rahasia akan nyatanya wujud Allah itu. Disitulah Bapak Ibu telah mengenal dengan pengenalan sempurna Allah itu secara zahir dan batin. Itulah makna syahadat yang sebenarnya. Asyhadu an la ilaha illallah. Lihat. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kan Allah cuma yang ada nih Bapak Ibu. Tidak ada siapa-siapa lagi itu. Udah Allah tuh. Kalau Allah cuma yang ada, Allah cuma yang wujud. Maka siapa yang sebenarnya bersaksi? Yang sebenar-benar bersaksi ya Allah cuma di situ dia mengatakan asyhadu. Aku bersaksi atas diriku sendiri. Karena tak ada yang lain lagi. Aku bersaksi atas diriku sendiri. La ilaha illallah. Tidak ada ilah. Tidak ada yang nyata, melainkan yang nyata adalah Allah, diriku. Kunya itu bukan kunya Bapak Ibu, kunya Allah. Allah yang beraku-aku di dalam akunya. Ya. Itu Allah katakan, innani anallah, la ilaha illa ana. Aku ini Tuhan, namaku Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada yang wujud, tidak ada yang nyata. Hanya aku yang wujud, aku yang nyata. Kalau Allah cuma yang wujud, Allah yang nyata, maka siapa yang bersaksi? Kata Allah yang bersaksi atas diri sendiri. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi atas diriku sendiri. Tidak ada ilah. Tidak ada yang wujud dan yang nyata. Melainkan yang wujud yang nyata itu hanyalah Allah, diriku. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku juga bersaksi atas diriku, kata Allah, bahwa Muhammad itu adalah wujud aku. Itulah makna kul wallahu ahad itu. Katakan hai Muhammad, engkau itu aku itu engkau. Engkau tak ada, aku yang ada. Aku yang bernama Muhammad itu. Muhammad itulah wujud aku. Patrikan ke sini. Ndak aja paham Bapak Ibu, panik aku. Ada sorak-sorak mengaji rumah. Tapi ingat Bapak Ibu, jangan Bapak Ibu ngaku-ngaku Tuhan. Jangan Bapak Ibu ingin jadi Tuhan. Jangan Bapak Ibu ingin merampok hak Tuhan. Ilmu tauhid, ilmu ma'rifat yang kita pelajari bukan ingin jadi Tuhan. Bukan ingin ngaku-ngaku Tuhan. Bukan pula ingin merampok hak Tuhan. Tapi belajar ilmu tauhid dan ma'rifat untuk mengenal dan memahami Allah lah yang wujud, Allah yang bersifat, Allah yang ada. Kita tidak pernah ada dan kita tidak pernah wujud dan bersifat. La haula wa la quwata illa billah. Ketika itu lisan kita itu betul-betul keluh. Aja ngaku-ngaku, Allah minta rokok sebatang. Cincai itu. Jadi rahasiakanlah rahasia diri Allah itu pada insan. Walaupun insan, Ustadz bilang, insannya Bapak Ibu bukanlah kenyataan diri Bapak Ibu. Akan tetapi nyatanya Allah itu. Makanya kesimpulan kaji, orang yang telah putus ma'rifatnya, ya, bukan putus ininya. Orang yang telah putus ma'rifatnya, bukan putus ininya, duduknya pada makom diam. Ini dia. Kata yang tiada terkatakan, la sautun wala harpun bil haqqi illallah. Tidak ada lagi saut, tidak ada lagi suara, wala harpun, tidak ada lagi huruf dan suara, hanya diam semata-mata. Diam dan hening itu maksudnya diam di dalam paham, ya. Bukan dia melompong Bapak Ibu. Tahu dia melompong? Ini bersusah tuh. Diam di dalam paham, paham di dalam kesadaran, sadar di dalam kepatuhan. Udah. Itu makom kosong tuh. Hal ata alal insan hinu minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Telah datang kepada dirimu satu masa dari waktu yang tidak pernah bisa disebut. Kenapa Allah menjelaskan telah datang kepada manusia satu waktu dari masa tidak pernah disebut? Karena dia itu dalam keadaan kosongnya. Allah dalam kesendirian, Allah dalam kesunyian, Allah dalam keadaan jomblo. Tidak ada siapa-siapa, tidak bisa disebut. Kenapa tak pernah bisa disebut Bapak Ibu? Langit dan bumi belum ada.
Jangankan langit dan bumi belum ada, aras luh kursi mahfuz juga belum ada. Jangankan aras luh kursi mahfuz belum ada, surga dan neraka juga belum ada. Jangankan surga neraka, dirinya yang bernama Allah juga belum ada, nggak bisa disebut. Bukan dia tidak ada. Lihat, tidak bisa disebut. Kenapa dia tidak bisa disebut? Karena belum ada alam. Belum ada nur, belum ada sesuatu. Ketika belum bisa disebut, maka inilah yang disebut namanya maqam, ya, kuni bil kuni. Nah, ini sebutannya nih ya. Kuni bil kuni. Ini yang disebut namanya maqam zatul bihal. Ini istilahnya aja semuanya. Ini yang disebut namanya zatul bahdi. Nah. Ini yang disebut namanya zatul bukti. Ini yang disebut namanya wujud hakiki. Ini yang disebut namanya wujud mutlak. Ini yang disebut namanya Rabbul Izzati. Ini yang disebut namanya dengan hu. Tak ada bisa disebut tuh. Ya. Karena dia tidak bisa disebut. Karena dia tidak bisa disebut, maka dikatakanlah yang tidak bisa disebut itu namanya dengan Allah. Jadi Allah itu tidak ada terjemahannya. Allah itu tak ada artinya. Ya, kalau diterjemahkan Allah tuh membuat yang kita bingung. Itu dia tuh. Yang membuat kita panik itu yang Allah tuh. Yang membuat kita terheran-heran, itu Allah tuh. Tapi bukan lafaz Allah itu. Allah yang tak ada huruf, Allah tak ada kata. Jangan Bapak Ibu salah memahami kata-kata Allah itu. Ya Allah bukan. Kalau Ustaz simpulkan, Allah itu sifat yang tiada bersifat. Sifat yang tiada bersifat. Kenapa dikatakan dia sifat yang tiada bersifat? Dia dikatakan sifat karena disebut. Karena diuraikan, karena diterangkan. Kalau tidak disebut, tidak diuraikan, maka dia tidak bersifat. Lalu bagaimana supaya dia tidak bersifat? Diam sajalah Bapak Ibu. Aniang sila antuk sila. Uskut pakot kata Ustaz. Itu yang Allah tuh. Makanya heningkan ini ya. Heningkan hati, heningkan rasa. Kalau dia heningkan akal, pikir, hati dan rasa ketika berpikir, itu yang dia tuh. Ketika melihat itu yang dia tuh. Yang dia itu yang hu tuh. Itu maksudnya. Maka memandangnya pada diri itu. Tapi Bapak Ibu bukan Allah. Namun tiada lain Allah itu sendiri. Ya. Contoh. Ini contoh nih. Ustaz mengantarkan kias sebagai penutup kita. Ini gelas. Kita kasih air panas. Kita kasih air panas. Lalu ditutup gelas itu. Tunggu gak 2 menit. Setelah kita tunggu 2 menit. Nanti buka tutupnya. Maka jumpa lam tutupnya nih ya. Gelembung-gelembungnya. Ini yang sebut namanya apa? Uap kan? Uap. Kita lihat. Secara syariat. Ini pandang secara syariat. Secara syariat. Kasat mata nih. Apakah uap ini air panas? Apakah uap ini air panas? Tidak. Secara syariat. Makanya uap sebutlah uap, air panas sebutlah air panas. Pandang secara hakikat. Dengan hati ini ya. Apakah uap ini air panas? Iya atau tidak? Kenapa iya? Karena asalnya asalnya air panas. Lalu bagaimana cara menghantarkannya secara kias? Uap ini bukan air panas. Akan tetapi tiada lain air panas itu sendiri. Bisa memahami itu? Uap itu bukan air panas, akan tetapi tiada lain air panas itu sendiri. Sekarang kita ambilkan contohnya. Lihat. Air panas ini Ustaz maaf nih kita mengambil contoh kan Allah itu Lesa kan. Air panas ini kita beri namanya Allah.
Uap ini kita beri namanya ruh. Ruh. Ya, Allah dan ruh. Pandang secara syariat, pandang mata zahir, apakah ruh itu Allah? Apakah ruh itu Allah? Tidak. Nah, ingat ini pandang zahir. Lalu kita tapiakkan dengan hati. Dia tahu ditapiakkan. Ditilik dengan hati itu, disenter dengan rasa, dengan hakikat. Apakah ruh itu Allah? Iya atau tidak? Iya. Kenapa? Asalnya daripada, nah, baru kita gunakan bahasa kias ini, bahasa berunggo namanya, majas. Ruh itu bukan Allah, akan tetapi tiada lain Allah itu sendiri. Itu. Ruh itu bukan Allah, akan tetapi tiada lain Allah itu sendiri. Makanya, ruh ini pada diri Bapak Ibu, itu yang disebut namanya dengan hayat tadi, itu yang hidup. Nah, hayat. Nah, siapa yang hayat? Yang hayat itu ruh. Siapa ruh? Ruh itu tiada lain adalah Allah itu sendiri. Itu dia memahaminya. Bukan kita bertuhan kepada ruh. Sama pula dengan Nasrani nanti. Hati-hati. Nah, kita mau menafikannya. Karena ruh itu sifat Allah. Ruh ini sifat Allah ma'ani tadi. Sama basar, kalam, ilmu, kuda, iradat, dan hayat itu. Artinya dikatakan bahwa ruh itu tiada lain adalah Allah itu sendiri. Ini yang Allah maksud, wa fi anfusikum afala tubsirun. Nah, itu mesti dipahami. Sekarang kita lihat di mana keberadaan ruh pada diri Bapak Ibu nih. Keberadaan ruh pada diri Bapak Ibu itu, dia tidak di dalam, dia tidak di luar. Akan tetapi ruh itu meliputi luar dan dalam. Dalam bahasa tauhid, Ustaz selalu katakan, dia meliputi sekalian batang tubuh dan memenuhi sekalian rongga batang tubuh. Itu dia. Kalaulah ruh itu tiada lain adalah nyatanya Allah, lalu bagaimana memahami keberadaan Allah pada diri? Dia tidak di dalam dan dia tidak di luar, akan tetapi dia meliputi luar dan dalam. Itu memahaminya Tuhan. Nah. Jadi ruh ingin dikenal, maka zohir dia, nyata dia pada tubuh. Maka apa yang diperbuat tubuh, itulah nyatanya perbuatan ruh. Allah ingin dikenal, maka nyatalah dia itu pada tubuh yang disebut namanya Muhammad. Apa yang diperbuat oleh tubuh yang bernama Muhammad, itulah kenyataan-nyatanya Allah. Kalau itu adalah kenyataan-nyatanya Allah, itulah yang sebenar-benarnya dia itu. Tidak ada siapa-siapa di situ. Ini yang mesti kita itikadkan. Ini yang mesti kita jazamkan. Jangan ditolak, jangan diingkari akan wujud nyatanya Allah pada diri. Kalau Bapak Ibu ingin menolak dan mengingkari juga, tolak dan ingkarilah keakuan diri kita tidak pernah ada. Jangan ditolak dan ingkari nyatanya Allah. Kalau ditolak keakuan Allah yang wujud yang nyata, maka apa kata Allah? Ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim, ya, wa liqaihi fahabitat a'maluhum. Barang siapa yang kafir kata Allah, yang menolak dan mengingkari nyatanya wujud aku pada dirinya, wa liqaihi, dia menolak perjumpaan dia dengan aku yang sudah nyata pada dirinya, fahabitat a'maluhum, maka batal seluruh amal ibadahnya, hancur amal ibadahnya. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamatil wazna, maka di akhirat pun nanti amalnya tidak pernah diperhitungkan. Kenapa? Karena dia telah menolak dan mengingkari akan wujud nyatanya Allah itu sempurna pada dirinya ini. Begitulah kita mengenal dan memahami Allah yang benar-benar wujud dan nyata sempurna pada diri insan. Yang insan itu adalah diri Bapak Ibu. Walaupun Ustaz bilang insan itu diri Bapak Ibu, namun diri Bapak Ibu bukanlah kenyataan diri Bapak Ibu, akan tetapi nyatanya diri Allah. Allah itulah kenyataan diri Bapak Ibu, diri Bapak Ibu itulah nyatanya akan diri Allah itu. Tapi jangan mengaku-ngaku Allah. Itu aja yang perlu disampaikan.
Diam aja di situ tuh, nikmati aja itu. Jadi Allah yang menyaksikan akan kesempurnaan, akan kebesaran dirinya, nggak ada siapa-siapa di situ. Nikmati. Ya. Jangan dibilang nanti kalau kita nyembeli ayam gimana Ustaz? Allah nyembeli Allah tuh. Jangan diterjemahkan seperti itu. Kalau disempurnakan juga turunkan bahasanya ke syariat. Insan menyembeli ayam, jangan Allah sembeli Allah. Ini ada ibu-ibu tuh di Pekanbaru itu ada udah kaji tentang duduknya la mauja illallah tuh. Kalau gitu Ustaz, saya Ustaz selalu beli ikan di pasar Ustaz sepotong, berarti Allah memotong Allah Ustaz? Bukan. Kalau kita sebutkan dia bersifat, maka gunakanlah bahasa syariat manusia yang memotong ikan, ibu yang memotong ikan. Walaupun ibu yang memotong ikan, namun tiada lain siapa yang sebenarnya, kan Allah tuh. Makanya duduk di makrifat diam, jangan disebut. Kalau sudah paham, sudah jelas, sudah mengerti, jangan ditanya-tanya juga lagi. Makin ditanya, makin bingung nanti itu. Ini papan tulis nih, ini papan tulis nih, kan? Anda paham kita papan tulis. Yang mana Ustaz papan tulis? Ini Ustaz. Nah ini loh sayang. Kau terplek kau mah. Udah paham kita nih mic-nya. Tanya juga mic itu lagi, mana mic itu Ustaz? Ini, tunjuk-tunjuk juga lagi. Jadi cukup disadari, cukup dipahami. Apa bedanya Bapak Ibu? Ada rumah makan. Nah, udah paham Bapak rumah makan, tanya juga rumah makan. Berarti tempat apa rumah makan? Rumah yang makan? Bukan. Rumah sakit, ada rumah yang sakit. Nyiur malam-malam, ada nyiur punya tangan gitu. Cukup dipahami dan disadari, itulah. Nggak usah diterjemahkan juga lagi. Yang mana nih Ustaz? Yang mana diri itu? Nah, itu. Jadi barang yang sudah jelas, barang yang sudah nyata, jangan diperjelas juga lagi. Makin diperjelas, nanti makin tak jelas dia lagi. Mungkin kabur dia itu. Maka cukup diam saja tuh. Nah, kalau belum dapat pahamnya, ya itulah anugerah Allah di situ. Namun jangan kita berburuk sangka, itu aja. Minta hidayah dan petunjuk kepada Allah. Bapak Ibu datang ke sini, ini termasuk orang pilihan nih. Bapak Ibu ini termasuk orang pilihan. Kalau tak dipilih oleh Allah, tak langkahkan kaki ke musola Bapak Ibu. Berat kakinya. Itu yang Allah maksud. Wallahu yahtasu bi rahmatihi may yasha. Allah mengkhususkan, Allah mengistimewakan orang-orang yang Dia pilih. Rupanya Bapak Ibu jauh-jauh datang dari rumah ke sini, padahal Bapak Ibu capek dari sawah, dari ladang bekerja tadi, namun bisa datang. Itulah anugerah Allah itu. Itulah yang dipilih oleh Allah. Kalau tak dipilih oleh Allah, Bapak Ibu bakaru lalu rumah ini mah. Itu dipilih. Makanya semua rasa capek kita, lelah kita, kantuk kita, diganti Allah dengan nilai kebaikan dan sedekah. Pulang di sini digugur Allah dosa kita dan diangkat Allah maqam dan derajat kita. Itu usaha kita. Yang penting ada sungguh-sungguh tuh. Ini yang dikatakan oleh Nabi itu, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu itu dari ayunan sampai liang. Itu maksudnya tuntut ilmu itu sampai mati, bukan sampai tua, bukan sampai beruban, bukan sampai bercucu, sampai mati. Le bango yo Bapak Ibu, wajib tuntut ilmu doang. Le tu bango, napas, makanya jangan lupa bernapas mati. Tuh, bukan sampai tua, bukan sampai pikun, bukan sampai makrifat, sampai mati. Karena yang menentukan perjalanan hidup kita bukan tuanya, bukan pula muda dan anak-anaknya. Apa kata Nabi? Ya, innallaha la yanzuru bi kasrati shalah wa siyam, innama yanzuru ila khatimati amri. Sesungguhnya Allah itu tidak akan pernah memandang dan melihat banyaknya ibadah salat yang kita lakukan, banyaknya ibadah puasa yang kita tunaikan, banyaknya ibadah-ibadah lain yang kita perbuat. Tapi baru dinilai Allah, solat kita, puasa kita, zakat kita, haji kita, seluruh amal kita itu adalah akhir kesudahan hidup kita. Ketika akhir kesudahan hidup kita, kita mengenal Allah atau tidak? Kalau kita mengenal Allah, bernilailah semuanya. Kalau kita tidak mengenal Allah, maka batal semuanya. Itu yang dikatakan husnul khotimah atau sul khotimah. Jadi takdir itu, yugorgir ini letaknya. Ini yang menentukan. Ya, makanya Nabi katakan apa? Innamal a'malu binniyat.
Setiap perbuatan itu awalilah dengan niat yang baik. Kalau kita sudah mengawali dengan niat yang baik, insya Allah akhir kesudahan hidup kita juga dalam keadaan baik. Yang husnul khotimah itu. Nah, jadi kalau Bapak Ibu ingin tahu yang jihad yang sebenarnya ini, jihad itu turun naik napas, ingat gak kita itu? Yang keluar masuk itu ingat anda? Kalau tidak, apa kata Nabi? Man ahroja nafasin bi ghairi li zikrillah fahuwal mayit kal hayawan dunal baqarah fahuwal khinjir. Barang siapa yang keluar masuk napasnya ini, yang turun naik napasnya ini, tidak ingat di akan Allah, tak berzikir kepada Allah, dia sebenarnya adalah bangkai, kata Rasulullah. Bangkainya itu kata Nabi, kal hayawan, sama dengan bangkai hewan. Tapi hewannya dunal baqarah, bukanlah hewan sapi, tapi adalah babi bin celeng bin kondia. Ini paham kita tuh. Ini yang napas, ini yang hidup tuh, yang kita cari selama ini. Mana yang hidup dalam diri kita? Padahal yang hidup tuh yang keluar masuk nih, atau si hayat siapa? Si hayat tuh aku, kata Allah. Itu mesti dipahami. Sehingga hidup kita di akhir kesudahannya nanti tidak sia-sia Bapak Ibu. Kalau tidak akan berbahaya. Nih teman Ustadz, kata Ustadz, namanya Ustadz Baharudin. Alhamdulillah beliau udah almarhum juga. Jadi ketika beliau sedang ngaji Bapak Ibu, datanglah salah seorang jemaah. Tanya sama beliau, Ustadz, kesinilah Ustadz, tempat rumah Ibu. Ngapa Bu? Ustadz sedang ngasih tausiah. Nanti lah Bu, Ustadz kesana. Rupanya pergilah Ustadz ini habis wirid ngaji ke rumah salah seorang jemaah tadi. Dilihat di sana, rupanya suami ibu nih, Bapak Ibu dalam keadaan nazak. Nazaknya itu nggak seperti biasa menggonggong-gonggong. Yang gonggong apa biasanya Pak Ibu? Anjing kan? Anjing menggonggong. Lalu Ustadz ini heran tuh, selama hidupnya barulah melihat orang nazak menggonggong-gonggong. Lalu ditanyalah sama Ustadz ini, maaf Bu, Ustadz boleh tanya? Boleh Ustadz. Apa sebenarnya pekerjaan Bapak ini setiap harinya, Bu? Itulah Ustadz, kata Ibu tadi, Bapak ini baru 2 tahun ini baru pensiun Ustadz. Kalau memang Bapak ini baru 2 tahun pensiun, apa yang dilakukan Bapak ini setiap hari ini? Kalau pagi Ustadz melo-melo anjing Ustadz. Melo-melo anjing tahu Mary? Bawa anjing tuh pergi buang BO, BAB, dia nanti sore gitu. Ini maafnya kalau ada yang bawa itu. Pagi bawa itu, sore nanti gitu. Jadi terlatah dari kalam Ustadz tadi, Bu, boleh enggak saya minta tolong bawakan rantai anjing itu sama saya. Rantai kala-kala anjing kalau bahasa Minang ya kan? Dibawakanlah oleh ibu tuh, nak, ambillah rantai anjing ayahmu yang sering bawa tuh, bawa sini. Ketika dibawanya sama anaknya, lalu diberikan kepada Ustadz, sampai Ustadz tadi Bapak Ibu diciumkannya kepada suami ibu tadi, dia menggonggong-gonggong tadi. Ketika itu menggonggong panjang suami itu, situlah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Inilah yang dikatakan oleh Nabi, matan nasa maya isubi. Manusia itu belum mati melainkan apa yang menjadi kebiasaan hidupnya. Jadi kalau ada orang mau nazak, jangan Bapak Ibu tanya pula, apa kebiasaannya Bu? Tak perlu itu ditanya-tanya. Ustadz itu karena telatah aja. Apa kebiasaan Bapak ini Bu? Dia bawa anjing Ustadz, bawakanlah rantai anjing bawa sini. Ya kan? Diciumkannya situ, melolong panjang situ meninggalnya. Jadi kalau ada orang nazak jangan ditanya-tanya pula nanti. Ya, ini cukup Nabi yang menjadi contoh dan teladan yang mesti dipahami. Jadi kalau kita mengawali niat kita dengan niat yang baik, ingin mengenal Allah dengan jalan mengenal diri, insya Allah akhir kesudahan hidup kita mampu untuk mengenal Allah. Ini janji Allah. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang bersungguh-sungguh untuk mengenal aku, pasti aku bukakan jalan petunjuk aku kepada dirinya. Ketika Allah dah bukakan petunjuk Allah pada diri kita, tamsuna bihi, berjalanlah kamu di atas petunjuk itu. Berjalanlah di dalam terang, jangan berjalan di dalam gelap. Contoh saja Bapak Ibu, kalau kita berjalan gelap, ya kan? Berjalan gelap, tak ada bak senter kita. Ya, kira-kira menurut Bapak Ibu, nampak nanti ular kobra tuh gini mau menangkap kaki kita tuh? Nampak nanti ada babi situ akan menghadang kita? Kan nampak, kenapa? Gelap, nggak ada cahaya. Sekarang kita bawa senter. Kita jalan gelap tuh, bawa senter. Ketika ada ular begini akan mematuk kaki kita, nampak itu? Kenapa nampak? Karena ada cahaya. Itu maksudnya
Kalau kita berjalan di dalam cahayanya Allah, insya Allah kita tahu mana jalan ke surga, mana jalan ke neraka. Siapa yang masuk surga, surga ada jalannya. Siapa yang ingin masuk neraka, neraka juga ada jalannya. Makanya orang yang sudah berjalan di atas hidayah dan petunjuk Allah, dia tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang gelap dan mana yang terang. Tapi kalau hidup kita berjalan tidak di dalam cahayanya Allah, tak tahu kita mana jalan ke surga, mana jalan ke neraka, mana yang halal, mana yang haram. Mencari yang haram saya payah gini Pak, apalagi mencari yang halal. Itu kacau warna itu. Ngerti itu? Mencari yang haramnya udah payah, apalagi halal tuh. Itu kabawiyah tuh. Jadi mungkin itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kesimpulan kaji, ya, apakah Bapak Ibu sudah mengenal, sudah berliqa dan sudah bermusyahadah dengan Allah? Allah atau belum? Kalau Allah jangan pulang lah. Allah kalau Allah sama-sama pulang oleh. Allah jual dah. Panik aku. Jadi kuncinya kata Ustaz tadi, jangan ada keakuan diri yang merasa diri itu ada. Supaya tidak ada keakuan diri yang merasa diri ada, maka bunuhlah keakuan diri kita itu. Bunuh yang ego kita itu. Jangan kita juga lagi, itu yang mesti dipahaminya. Itu jalannya Bapak Ibu, jalannya mati. Makanya mengenal Allah itu, ya kalau Ustaz uraikan semuanya, mungkin sampai subuh kita buatnya kan. 5 jalannya, ini cuma melalui dengan mengenal diri aja baru. Nah, nanti Bapak Ibu bisa melihat di video Ustaz. Nanti kalau nak paham ya ditanyakan melalui Daniel nih. Tinggal klik Tauhid Robbani, nanti keluar itu channelnya itu. Tinggal Bapak Ibu lihat aja nanti di sana. Ya mungkin itu saja Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kita anugerah kemudahan dalam memahami kajian Tauhid ini. Karena kajian Tauhid ini wajib ya, kita pelajari. Maka carilah guru, yang mana guru kita itu adalah mursyid, seorang kekasihnya Allah, yang sudah berkenal, yang sudah berjumpa dan berliqa dengan Allah. Kalau guru kita itu belum berjumpa dengan Allah, bagaimana Bapak Ibu akan bisa berjumpa dengan Allah? Gurunya aja belum berjumpa dengan Allah. Maka cari. Iya, kalau kita ingin berjumpa Allah, ingin mengenal Allah, ingin bertatap wajah dengan Allah, cari guru, cari mursyid yang mana guru dan mursyid itu sudah berliqa, sudah berjumpa dengan Allah. Insya Allah jamaahnya juga akan berjumpa dan berliqa dengan Allah. Tapi kalau gurunya belum berjumpa dengan Allah, dipastikan juga jamaahnya belum berjumpa dengan Allah itu dah. Kenapa? Karena dirinya sendiri belum selesai itu. Kata kuncinya, siapapunlah dia, apapun gelaran pangkatnya, andai kata dia sudah mengenal akan Allah dengan ilmu makrifat, ingat, orang makrifat tidak pernah mengatakan dirinya makrifat. Orang makrifat tidak pernah mengatakan dirinya makrifat. Dan orang yang tidak pernah mengatakan dirinya makrifat juga belum tentu makrifat. Orang yang sudah kenal Allah, orang yang sudah jumpa Allah, orang yang sudah bertatap wajah dengan Allah, tidak pernah dia mengatakan dirinya telah berjumpa dan bertatap wajah dengan Allah. Dan orang yang tidak pernah mengatakan dirinya bertatap wajah dan berjumpa dengan Allah, belum tentu juga dia bertatap wajah dengan Allah. Oleh karena itu, yang silah. Cukup pahami, patuh aja lah. Kalau memang kita ini orang makrifat, buktikan dengan amal-amal kita. Kalau kita memang adalah orang yang sadar, buktikanlah bahwa kamu itulah orang yang sabar. Jadi buktinya dalam bentuk amaliyah. Setiap ilmu yang kita tuntut, maka ilmu itu juga akan menuntut balik terhadap apa yang kita pelajari. Dapat kita ilmu ikhlas. Kalau kamu memang sudah dapat ilmu ikhlas, buktikan bahwa kamu itu sudah ikhlas. Aku ingin lihat. Kalau kamu sudah dapat ilmu sabar, buktikan bahwa kamu itu sabar. Aku ingin lihat. Kalau kamu sudah mendapat ilmu makrifat, buktikan bahwa kamu itu sudah makrifat. Begitu memahaminya. Jangan hanya pandai berkuar-kuar, pandai berkutat, enak didengar, pandai berretorika dan berbahasa. Ya. Tapi hati ini kafir kepada Tuhan. Itu tak kicu di antara orang jadi itu mah. Ini antarkanlah umat ini kepada jalan Allah betul-betul sampai. Ya, benar-benar carilah guru yang mursyid yang mana dia adalah sebagai al-ulama warasatul anbiya. Jangan pula paranormal. Ini aja kan normal. Paranormal pula dicari, ya.
Itu yang mesti dipahami. Mudah-mudahan kajian-kajian yang disampaikan di sini oleh guru kita Al-Fat mampu menghantarkan bagaimana kita bisa mampu mengenal akan diri, kita bisa usul kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebelum nanti ditutup dengan doa. Ada yang Bapak Ibu mau ditanyakan? Silakanlah. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana jam'al marhumah wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maksumah. Wahai Allah, jadikanlah pertemuan kami pada malam ini ya Allah, pertemuan yang senantiasa mendapatkan rahmat, cinta dan belayan kasih sayang-Mu ya Allah. Dan jadikan pula di akhir pertemuan kami ini juga ya Allah, di akhir pertemuan yang mendapatkan ridho dan ampunan-Mu ya Allah ya Arhamar Rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Wahai Allah, jikalau Engkau telah menanamkan hidayah dan petunjuk dalam hati kami ya Allah, maka janganlah Engkau cabut hidayah itu dari hati dan jiwa kami ya Allah. Engkau antara Rahman dan Rahim ya Allah. Engkau maha cinta dan maha kasih sayang ya Allah. Cinta dan kasih sayang-Mu ya Allah melebihi cinta dan kasih sayangnya kami terhadap diri kami ya Allah. Jikalau ayah bunda kami cinta dan sayang kepada anak-anaknya ya Allah, maka cinta dan kasih sayang-Mu ya Allah melebihi cinta dan kasih sayangnya ayah bunda kami terhadap anak-anaknya ya Allah. Oleh karena itu ya Allah ya Arhamar Rahimin, hidupkan dan tumbuh suburkan hidayah dan petunjuk itu dalam hati dan jiwa kami ya Allah, sehingga hati ini senantiasa bermahabbah, rindu dan bermanja-manja dengan diri-Mu ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Allah, jadikan anak-anak dan keturunan kami ya Allah orang-orang yang senantiasa bermakrifat kepada-Mu ya Allah, sehingga dia betul-betul menjadi orang-orang yang ahli pikir dan ahli zikir ya Allah. Orang-orang senantiasa mampu mengenal akan dirinya ya Allah, sehingga dia mampu mengenal dan memahami siapa dirinya yang sebenar-benarnya ya Allah, sehingga hidupnya ya Allah senantiasa bermakrifat kepada-Mu ya Allah, dan ia senantiasa berjalan dan meniti di atas jalan hidayah petunjuk-Mu ya Allah, sampai habisnya usia umur mereka ya Allah ya Arhamar Rahimin. Rabbana atmim lana nurana wa'fil lana innaka ala kulli syai'in qadir. Wahai Allah, sempurnakan cahaya iman dalam hati kami ya Allah, sempurnakan cahaya Islam dalam hati kami ya Allah, sempurnakan cahaya tauhid dan ma'rifat dalam hati kami ya Allah, sehingga kami mampu ya Allah untuk memandang ya Allah akan wujud dan rupa-Mu yang nyata pada alam dan sempurna pada diri ini ya Allah, sehingga kami selalu tenggelam dalam rahasia hakikat diri-Mu ya Allah ya Arhamar Rahimin. Allahumma fil lana dzunubana wali walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wali jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya Arhamar Rahimin. Wahai Allah, ampunilah dosa kami dan dosa ayah bunda kami ya Allah, dan orang-orang yang kami cintai dan kami kasihi ya Allah. Jikalau ayah bunda kami dan orang-orang kami cinta dan kami kasihi ya Allah telah berpulang dan kembali kepada-Mu ya Allah, terima ya Allah seluruh ibadah dan ketaatan amal soleh mereka ya Allah, dan tempatkan mereka sebaik-baiknya ya Allah di dalam kandungan Rahman dan Rahim-Mu ya Allah ya Arhamar Rahimin. Jikalau ayah bunda kami dan orang-orang kami cinta dan kami kasihi ya Allah masih hidup bersama kami ya Allah, bimbing dan tuntun mereka ya Allah. Jadikanlah lisan mereka lisan yang senantiasa berzikir dan ingat akan diri-Mu ya Allah. Jadikan hati mereka ya Allah hati yang pandai bersyukur atas nikmat yang Kau titipkan kepada mereka ya Allah. Jadikan jiwa mereka ya Allah jiwa yang telah senantiasa bermakrifat dan bermusahadah dengan diri-Mu ya Allah, sehingga di akhir kesudahan hidup mereka ya Allah mereka senantiasa berada dalam kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahumma faqihna fiddin, Allahumma faqihna fiddin, Allahumma faqihna fiddin wa 'allimna at-taqwa wa ja'alna minar rasyidin. Wahai Allah,
Berikan kami kemudahan dalam memahami agama kami, ya Allah. Berikan kami, ya Allah, ilmu takwil dan ilmu laduni, ya Allah. Sehingga kami, ya Allah, benar-benar tahu akan rahasia hidup ini, ya Allah. Biar kami selamat pulang dan kembali kepadamu, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Dan jadikan kami orang-orang senantiasa mendapatkan hidayah petunjukmu, ya Allah, sampai habisnya usia umur kami. Pada saat ruh itu meninggalkan akan cangkang ini, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Allahumma irhamna fi hayatina. Irhamna usratina. Irhamna auladina, irhamna auladatina. Irhamna jasadina. Irhamna qalbina, irhamna ruhana. Ilhamna sirna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wahai Allah, rahmati hidup kami, ya Allah. Rahmati hidup keluarga dan anak-anak keturunan kami, ya Allah. Rahmati, ya Allah, sahabat-sahabat kami, ya Allah. Rahmati, ya Allah, jamaah kami, ya Allah. Jamaah, ya Allah, yang ada pada masyarakat desa Ara ini, ya Allah, dan jamaah yang ada di Musala Al-Ikram ini, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Oleh karena itu, ya Allah, ridho, ya Allah, setiap penglihatan mata yang kami tatap ini, ya Allah. Ridho, ya Allah, setiap pendengaran telinga yang kami dengar ini, ya Allah. Ridho, ya Allah, setiap tutur kata yang terlontar daripada lisan kami, ya Allah. Ridho, ya Allah, dari setiap lintasan hati yang terbetik daripada kalbi kami ini, ya Allah. Ridho, ya Allah, setiap perbuatan tangan dan kaki kami, ya Allah, dalam meraih dan melangkah untuk mendapatkan ridho dan ampunan-Mu, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Oleh karena itu, ya Allah, jadikan, ya Allah, diri kami yang menjadi diri yang insani, ya Allah. Jadikan hati kami, ya Allah, menjadi hati yang rohani, ya Allah. Jadikan jiwa kami, ya Allah, menjadi jiwa yang nurani, ya Allah. Jadikan batin kami, ya Allah, menjadi batin yang Rabbani, ya Allah, batin yang tahu jalan pulang dan kembali kepadamu, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Rabbana adina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dengan doa yang kita baca dan kita aminkan bersama, mudah-mudahan kajian kita ini selalu mendapatkan ridho dan ampunan Allah. Terakhir Bapak Ibu, Ustadz dengan rombongan insya Allah pagi akan pulang ke Pekanbaru. Jadi Ustadz minta ridho ke restunya dalam perjalanan bagaimana Ustadz dengan rombongan bisa sampai ke Pekanbaru. Begitu juga hendaknya Bapak Ibu tetap istiqomah untuk senantiasa berjalan dan meniti di atas jalan hidayah petunjuk Allah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.